Jadi untuk Bapak Nadiem Makarim, kalau ini jangan mahal-mahal gitu kalau sekolah. Pak, dengar Dengar, Pak. Karena cuma dia yang bisa ngertiin aku sebenarnya. Oke, balik lagi di Pillow Talk segmen. Halo. Ya, saat ini kita lagi bersama dengan Mami Olis, Papi Ronald, dan tentunya ada Bunda Ayu dan Mas Sawu. Oke, hari ini kita cuma mau sharing-sharing aja ya guys ya. Kita mau mengenal lebih dekat sosok pasangan suami istri ini ya. Ya kan versi ayah bunda dan papi mami nih kayak apa sih? Gitu. Oke deh, boleh. Aku mau kenalan dulu mulai dari Mami Olis. Pertanyaannya untuk suaminya dulu kali ya. Yang banyak. Iya. Papi Ronald, sejak kapan sih mengenal Mami Olis? Sejak kapan mengenal beliau nih? Kenal tahun 2003 ya. Oh iya? 2003. Bener nggak, Mam? Betul. 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 Jadi Lolos. berarti masih aman lah ya, masih hafal ya. Nggak salah tahun kan ya? Enggak dong. Kalau dari ini Mas Sawung, sejak kapan mengenal Bunda tercinta? Iya. Aku tuh kenal tuh 2009. Kenal 2009. Itu nggak lama, kenalnya tuh nggak lama. Jadi nggak pacaran juga nggak lama, terus nikah. Terus langsung gas, langsung nikah. Nikahnya 2010. 2010, so sweet ya. Untuk pasangan berdua ini ya, langsung aja boleh nih sharing dari perjalanan karirnya Bunda Olis ya, yang sampai pada di titik ini kayak gimana sih perjalanan karirnya? Ya, dia nangis. Susah, Bisa begini juga sih. susah dukanya seperti apa? Atau mungkin sebelum dibarengin sama Papi Ronald kayak gimana? Boleh di-sharingkan ya. Silakan. Ada persiapan. Tapi, ayo Wi. Ada jubir. Dari siapa nih? Oh, yang ditanya Mami loh. Dari Iya. Mami Olis dulu, nanti ada versinya sama ayah bunda. Kayak bunda gitu ya. Budak gue pertanyaannya. Udah mulai ini ya, lomba-lomba Udah gimana ya. malam ya, udah Mulai karir ya. ngelek. Mulai karir di bidang makeup. Iya, betul. Itu dari pas lulus sekolah. lulus Lulus sekolah di bidang langsung makeup. Ya kan? makeup. Dulu jadi BA counter, tapi sebelumnya mungkin banyak yang bilang kenapa bisa makeupnya kok bisa apa cepet apa halus apa segala macam gitu, karena mungkin dulunya aku penari. Oh, penari dulunya, jadi emang udah ada jiwa seninya. Pantesan demen main TikTok. Luwes ya. Luwes, guys. ya. Berem. Tapi bukan menari ular loh ya. Bukan. Ya terus aku penari pada saat aku SMP udah mulai nari, SMA terus lulus aku nggak terusin nari, terus aku langsung kerja karena mungkin dulu kalau bisa kuliah ya karena mentok sama biaya, karena aku anak ketujuh dan anak ke-8 sih ya. Dari Bangkok. Dari 8 bersaudara. Oh. Anak ke-8 dari 8 bersaudara. Terus pas lulus sekolah itu karena nggak ada biaya, kepenuh biaya untuk kuliah, jadi aku memutuskan untuk bekerja. Waktu itu bekerja tuh luar biasa, memang udah rezeki jalan Allah ya. Enggak, waktu itu aku nggak pakai surat itu loh, nggak pakai surat lamaran. Jadi masih apa ya, training gitu ya. Jadi masih belum keluar surat lulus, aku udah diterima. Masya Allah ya, udah jalannya di atas ya. Terus diterima, pas banget kebetulan di bidang make up. Awalnya juga make up, namanya make up masih baru ya, beda sama make up penari. Kalau penari tuh kayak bukan medok lagi, menor gitu loh ya kan, karena harus cetar banget deh. Dan dilihat dari kejauhan kayak 10 meter, 15 meter itu udah kelihatan. Jadi beda ya sama jualan makeup gitu. Terus ya udah
perjalanan karir sampai saat ini ya. Iya, sampai saat Sampai ini. saat Apakah ini. ada yang titik di paling bawah gitu yang dirasakan sama Mami Olis, kira-kira tuh kayak gimana? Sama Papi Ronald juga barangkali ada suatu kenangan di masa itu bareng bersama Mami Olis. Memang semua butuh perjuangan pasti, ya, Mami, pasti. ya, dari nol Betul. banget soalnya. Jadi tuh dulu tuh pada saat pertama awal mula aku di BA itu Beauty Advisor itu 3 tahun, terus 3 tahun lagi aku diangkat menjadi makeup artist pada saat itu. Terus 3 tahun lanjut pindah brand, terus aku nggak jadi makeup artist karena ditawarin dengan tawaran yang lumayan fantastis jadi tim promotor, jadi kejar target. Nah kalau kejar target itu kan untuk waktunya tuh tidak ditentukan, maksudnya tidak ditentukan lo harus jam sekian, lo harus sekian, tapi loyalitas. Ya karena kalau lo mau target ya lo loyalitas, kalau lo belum jualan belum terpenuhi, target belum terpenuhi hari itu, jadi harus Extra. Jamnya nambah jamnya kerja. dari 8 jam jadi 12 jam gitu. Effort banget ya. Betul. Waktu itu karena ya waktu itu sih Papi Ronald juga kerjanya masih yang kayak belum bagus-bagus banget ya kan. Jadi menurut aku kalau kita kerja berdua kan kayak bisa saling menutupi. Nah akhirnya 3 tahun aku jadi tim promotor. Akhirnya udah capek, lelah hati, lelah letih, lemah lesu. Itu sih udah anak kedua ya. Itu udah punya anak kedua dan aku punya berat badan itu kayak kalau udah ke 40 tuh udah seneng banget. Karena aku 37, 38. Kurus banget. Langsing ya. Itu bukan langsing lagi, itu tengkorak hidup ya. Itu kurus banget ya, itu anak kedua. Nah pada saat itu aku memutuskan untuk resign dan ternyata alhamdulillahnya tidak boleh karena mungkin satu sisi aku di sana tuh orangnya mungkin di sana terlihat baik, terus berjualan loyal, waktu terus disuruh di mana aja loncat-loncat itu mau. Nah iya, kayak misalkan kalau teman-teman yang di Jakarta tahu ya, Jakarta, Bekasi, Tangerang mau aja, terus kayak aduh kok sayang ya lu keluar ya, mau nggak? Ini ada tawaran menjadi makeup artist. Dia bilang mau nggak ikut audisi jadi makeup artist, lomba gitu kan, lomba makeup, nanti kalau misalkan menang disekolahkan. Gitu ya. Dan akhirnya dari sekian banyak orang aku terpilih ya, 2 orang terpilih dan disekolahkan di Martil Art. Ini definisi ini ya, hasil tidak mengkhianati usaha. Betul ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Pusing juga nih. Terus kalau dari versinya Bunda nih, dari titik sampai saat ini bagaimana sih perjalanan karirnya dan perannya Mas Sawung sebagai yang mungkin perannya atau adakah support sistemnya untuk si bundanya, boleh diceritakan? Boleh langsung saut-sautan juga ya soal bunda supportnya. Oh bukan ya. Boleh Mas Sawung aja deh. Karena dia kan kalau ngomong kan panjang gitu ya. Kalau saya kan lebih Masa sih? biar dia yang detail ya. Semoga mengingat ya masa-masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin. Apa dari pertanyaannya? Sejak Oh, iya. kapan? Perjalanan karirnya. Jadi gini, ini bicara event ya, Iya, iya. bicara Ivo ya. Jadi itu sebetulnya gini, dulu tahun 2014 waktu kita masih kontrak di perumahan Permata Tembalang, Disebutin Eporbia, lagi ya? Eporbia nomor 13. Kok dia ingat? Nadanya Itu dia. pada saat itu memang aku sudah lepas dari Jakarta, udah di Semarang ya. Dia bilang, Mbak Ayu bilang, aku tuh pengen belajar makeup karena memang ibunya perias, dia pengen belajar makeup. Tapi pada saat itu memang kita belum punya uang untuk belajar makeup. Pada waktu itu. Karena les zaman dulu kan Karena les zaman dulu itu mahal. udah mahal banget ya. Mahal itu, mahal banget.
udah akhirnya idenya sebetulnya BEP ini berdiri tuh atas idenya si ibu ini gitu loh. Jadi dia bilang, ya apa bikin ini aja ya, bikin event make up yang jadi aku nggak perlu belajar make up, tapi aku bisa mendapatkan uang gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku kan pada prinsipnya apa yang istriku mau ya sudah silakan support gitu loh sepenuhnya. Ya udah, akhirnya buatlah itu. Ingat pada saat itu di At Home Hotel tanggal 16 November 2016 itu event pertama tuh ini Vindi. Ini Vindi apa itu? Beauty class ini Vindi. Mua. ini Vindi. beauty vlogger ya lebih sekarang. Iya, beauty. Oh, ini Vindi. Malang. Ya ampun, itu kan favorit aku. Karena lucu, ya kan. Itu pertama yang memang pada saat itu terpikir untuk dia gitu loh, si Mbak Ayu ini. Ya udah coba aja. Awalnya aku ngerasa bahwa aduh, ini bisa apa enggak ya gitu loh. Karena jujurnya masih baru, belum ada pengalaman event di sini. Gitu loh. Udah, akhirnya dibuatlah acara itu di At Home. Dan alhamdulillah beauty class itu. Dan alhamdulillah dengan modal nekat dibilang modal duit, kagak ada duit gitu loh. Kagak ada duit. Jadi kita bikin itu pertama kali dan alhamdulillah banyak. Nah mulai dari saat itu ketagihan ya. akhirnya. Itu ketagihan dan sampai ada dari media ya Bun pada saat itu. Dari media datang itu mewawancarai Mbak Ayu, bisa bikin event Karena di Semarang belum ada. sudah ada, tidak. cuman tidak Besar. sebesar ini. Kita tuh dalam jangka waktu baru 1 tahun apa 2 tahun tuh sudah bisa mengalahkan IO yang ada di Semarang yang juga IO beauty. Kita juga bisa sudah kita. Ya, sebetulnya itu karena kalau dibilang support system aku jujurnya di sini Mbak Ayu ini memang aku salut sama Mbak Ayu ini karena dia bisa berpikir untuk bagaimana membuat ya ibarat kata membuat ini tuh bisa menghasilkan. Itu yang aku salut dari dia. Jadi memang kalau bicara secara otaknya BEP ya Mbak Ayu ini gitu loh. Kalau aku hanya sebatas ngewangi, memang sebatas membantu. Tapi secara otak ya Mbak Ayu ini gitu. Sampai akhirnya sampai sejauh ini dan sampai sebesar ini ya semua jerih payahnya Mbak Ayu ini gitu. Makanya akhirnya saya kemarin berhenti bekerja karena memang saya merasa bahwa sudah waktunya aku untuk full membantu, full untuk mengembangkan ini semuanya. Masih belum. Masya Allah, terharu banget Karena kalau tidak dengan dukungan suami sepenuhnya mungkin ini tidak bisa berjalan lama. Dan kami juga bersyukur bisa ketemu sama Mami Olis. Kita juga berguru sama beliau ini gitu. Karena iya loh, Mi. Iya loh. Jadi kayak Bukan berguru secara teknis tapi suami berguru istri secara bisa Nah, bareng-bareng itu. merintis dari Itu. awal karir gitu. Ya mungkin ketika suami istri bekerja bersama Betul. gitu ya, Nah. Mi, Itu akan akan lebih kuat lagi. ya Kuat lagi. itu yang aku ambil pelajaran dari Mami Olis dan Papi Ronald. Jadi dengan adanya kekuatan Berdua. suami istri itu usaha ini ya tidak menutupi pasti ada beberapa kali ketemu gesekan antara ya, suami istri pasti. ya. Tapi keras-kerasnya itu dari pasti situ kita merasa jadi semakin kuat gitu loh. Benar. Bonding ini akan jadi semakin kuat dan usaha ini akan jadi semakin kuat, semakin dewasa usaha ini dengan seperti itu gitu loh. Makanya ya saya memutuskan untuk itu. Betul. Karena ya kalau ngeliat Papi Ronald sama Mami Olis tuh ya kayak walaupun capek gitu ya ngeliat Mami Olis hari ini tuh make upin beberapa tempat, terus besoknya harus workshop keluar kota, harus pindah kota lagi, Papi Ronald yang nyetir gitu. Kayak kita sempat bilang gini ya, kenapa nggak capek ya gitu loh, maksudnya kayak Papi Ronald nganterin ke sana ke sini gitu kan. Mami Olisnya yang make up, habis itu masih
konten, masih kayak bertemu sama orang itu kan butuh effort Energi, ya, harus energi ya, effort. ya kan. Kalau kita capek kan, aduh mau ketemu sama orang, aduh harus ngapain nih gitu kan. Itu kan capek banget gitu loh. Tapi mereka tuh salut sih, Iya, kemana-mana tuh kayak berdua Iya. gitu kan. Jadi menginspirasi. Makanya cuman satu di pikiran kita. Kalau capek pasti ya, Pasti cuman itu ya. satu. Cicilan. Itu ya kan. Ya pasti. Benar Belakangnya semua. ya kan. Ya, apalagi kita ya sudah anak 3, mami Iya. juga ya anak 3. Biaya sekolah semakin meningkat, ya kan. Nanti Dan kalau udah pada benar. gede. Jadi untuk Bapak Nadiem Makarim kalau ini jangan mahal-mahal gitu kalau sekolah. Rakyat kecil, Pak. Rakyat kecil di Pak. Banting tulang. Viral nih abis ini. Oke, jadi ya menurut aku kalau kerja berdua itu memang lebih kuat lagi ya. Biasanya doa dari keduanya karena buat apa? Buat keluarga. Iya. Iya. Ya kan, dan kita saling ketemu, ya kan. Jadi untuk menengok hal-hal yang negatif tuh kayaknya jauh ya, ya karena kita udah terkontrol. Jadi mungkin ini doa aku pada saat sebelum nikah. Aduh pengen nih kayak kalau udah suami istri pengen kerja bareng gitu kan. Tiap hari nak berantem. Ya tapi dahsyat ya, masya Allah ya. Iya, betul. Saling support tuh luar biasa, beda banget. Pada saat dia kerja di mana, aku kerja di mana itu luar biasa. Jadi ngerasa timpang nggak sih, Mi? Iya kan, maksudnya kalau nggak kerja bareng gitu, udah biasa nih berdua. Terus Aneh kan? Iya kan, aneh. Kemarin juga aku sempat ngerasa kayak gitu kan. Awalnya kan kita berdua gitu ngejalanin, terus dia kerja di kantor. Ada yang kurang. Nah ya BP masih tetap jalan, tapi Pasti. kayak separuh nyawanya tuh hilang Betul. gitu loh. Iya benar, kayak aduh ngapain ya, ini ngapain ya gitu. Ya walaupun kadang nyebelin ya, Mi. Iya pasti. Nyebelin gitu kan, tapi kalau nggak ada ya bingung Cari. aja gitu kan. Ada aja. Ya, begitulah perempuan ya. Oke deh, itu ya teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya sharing-sharing hari ini. Dan yang terakhir, masing-masing pasangan bisa diungkapkan masing-masing dari suami ke istri, istri ke suami. Boleh ya diungkapkan dari hati yang paling terdalam, yang paling tulus dari awal ketemu hingga saat ini. Ya mungkin ya 1 kalimat 2 kalimat boleh lah ya diungkapkan, khusus di podcast kali ini. Pilih Talk, silakan. Dimulai kita dari berdua. boleh Mami Aulis dan Papi Ronald. Papi Ronald dulu. Ya kamu ngomong dulu. Ya udah aku dulu deh. Boleh, Rasa deh. silakan. Ya apa nih yang diungkapkan? Ya perasaannya Ungkapkanlah dengan jujur. Dengan jujur. selama ini ya, tentang Papi Ronald yang telah mendampingi Mami Aulis selama ini. Terus dibalas lagi sama Papi. Oke. Ya jujur, menurut aku dengan sikap sifat aku yang satu, orangnya apa ya, mungkin bisa dibilang aku temperamental gitu. Karena orang taunya aku di belakang tuh happy, ceria segala macam. Aku tuh orangnya sensitif yang nggak bisa dikerasin dikit sebenarnya, dikerasin dikit. Dia bilang apa, kayak pokoknya apapun. Menurut aku kalau suami aku bukan Papi Ronald, Kantung mesti. kayaknya aku juga nggak tahu akan pisah, terus nikah kayaknya karena cuma dia yang bisa ngertiin aku sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Dari hati terdalam loh kalau sampai kayak gini tuh. Beneran, soalnya cuma dia bisa tahu perasaan aku pengen apa. Ngerti banget ya, Ngerti banget nih, paham banget. banget aku pengen apa. Terus perhatiannya tuh, walaupun ya jujur Papi Ronald tuh tidak seromantis orang-orang. Karena dia tuh yang kayak nggak tipe yang saya nggak pernah gitu, kayak aduh itu 1001 deh ngomong kayak gitu. Dia tuh yang kayak aku pakai ini cantik nggak, bagus nggak? Udah bagus gitu. Dia kayak gitu, tapi di balik itu dia sangat perhatian. Contohnya kayak misalkan sakit dikit, ya udah ntar, udah sekarang ayo ke dokter gitu. Kayak kalau kayak gitu tuh dia nomor 1.
terus apalagi dia perhatian ke keluarga ya, khususnya ke anak-anak, ke aku, ke anak-anak itu kayaknya nggak kayaknya kalau bukan dia kayaknya nggak akan bisa sanggup. Aduh, sumpah beneran aku Ditatap dong papi rodanya. Udah dipeluk. Udah gitu. luar dia papi. Iya. 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 Memang Iya. iya, berarti memang act of service ya kalau papi Ronald ini. Oke, boleh dibalas papi Ronald Iya. Nah, kalimat atau ini. Sosok Mami Olis. Memang benar yang Olis bilang, aku tuh orangnya bukan orang yang romantis, yang apa, yang dikit-dikit, oh sayang apa gitu, enggak. Tidak bisa terlihat lembut, tidak bisa terlihat kalem mungkin di apa. Mungkin kalau orang yang belum kenal mungkin lihat, ini orang kok begini amat ya, maksudnya sama istrinya begini sampai ini. Kadang-kadang tuh aku nunjukin sayang, nunjukin perhatian tuh lebih ke Tindakan. benar, lebih ke tindakan. Jadi nggak bisa cuma di mulut aja. Tapi aku perhatiin si Olis maunya kayak apa, anak-anaknya ini maunya kayak apa. Mungkin kadang-kadang kalau di rumah lebih terlihat lebih keras ya. Mungkin dari apa, dari nada bicara, dari nada omongan itu mungkin ini. Kalau yang belum kenal mungkin kalau pas lagi ngomong atau pas lagi dilihatnya, oh ini Galak ya. marah atau apa, padahal enggak. Sebenarnya itu aku tuh apa lebih sayang ke Jauh. lebih sayang ke mereka. Hanya mungkin karena saking terlalu preventifnya, jadi yang belum terjadi tuh aku udah pikirin dulu, oh ini Ya. kalau ini bagaimana, ininya bagaimana. Terlalu panjang pikirannya. Gitu, jadi kalau aku aku- terlalu pendek. Betul. Jadi kalau ngomong ke Olis, ngomong ke anak mungkin agak keras, tapi sebenarnya tuh rasa peduli aku, rasa sayang aku ke mereka akhirnya yang buat aku jadi agak lebih strength gitu ke mereka. Padahal sih enggak sebenarnya. Karena jujur dia orangnya tipe orang yang tidak pernah kasar. Ya, kebalikannya. Jadi kalau aku bisa nyubit, aku nyubit. Ya, aku tabuk pantatnya, aku pukul apa ininya, aku pukul. Kalau dia udah melewati batas gitu kan. Tapi kalau di Papi Ronald tuh semarah-marahnya apapun yang dia cintai, terus dia apa-apain gitu, misalkan barangnya dia yang dia suka banget akhirnya nggak bisa dia ambil lagi sama dia marah keras banget, tapi nggak pernah mukul gitu loh. Sama anak tuh nggak pernah mukul, sama anak tuh apa ya, perhatiannya lebih. Karena aku coba tanya dia udah berapa kali telepon anaknya, dan aku saat hari ini tuh aku belum telepon sama sekali. Tadi masih sempat telepon aku mas. Masih sempat telepon anak-anak. Tuh, aku aja hari ini kalau bisa malah 2 hari kadang-kadang aku nggak telepon. Bisa gitu kan, kebalikannya apa-apa ke anak-anak ke papinya. Tapi maksudnya mereka tahu kalau aku tuh seperti apa, maksud sibuk apa segala macam. Cuma kalau untuk perhatiannya lebih ke Papi Ronald. Terus dia itu pikirannya sangat panjang, apapun yang belum terjadi dia sudah pikirkan. Terus dia orangnya sangat saking takutnya Terlalu protek jadinya. terlalu protek. Jadi anak aku misalkan ya ada hujan, boleh dong sekali-sekali main hujanan. Boleh, Jadi Ma. maksudnya nanti gedenya kan dia bisa, ya Allah dulu gue kecil main hujanan, ngerti nggak? Sama teman-teman di apa tetangga-tetangga, atau dia main layangan deh. Ya kan, zaman dulu kan main layangan, tapi kan ada sekali musim itu main layangan ya. Itu dia nggak pernah main. Terus aku sampai marah, aku bilang nggak boleh kayak gitu, nanti dia gedenya nggak punya cerita, ngerti nggak? Karena dia terprotek di dalam kamar, di dalam rumah, nggak pernah sepeda aja punya doang gitu loh. Kalau aduh jangan ini, aduh jangan itu, apa segala macam, mau aduh nggak bisa deh, nggak selalu aku yang beri kebebasan. Udah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu. Jadi menurut aku dia terlalu apa? Overprotective. Karena dia takut, takutnya nantinya gitu. Kita kan maksudnya anak nggak punya cerita gitu loh. Kasihan anak gue tuh nggak punya cerita, apalagi pandemi ya.
apalagi pandemi 3 tahun itu di dalam rumah itu nggak punya cerita sama sekali. Masya Allah. Oke, baru banget deh. Peluk. Bisa diambil dulu. Oke, next selanjutnya nggak mau kalah. Ayah dan bunda, dimulai dari bunda dulu dong ke ayah. Iya sini dong, agak majuan. Boleh sambil ditatap ya wajahnya boleh. Tatap mata saya. Dari mau tidur lo ngantuk jadi melek lagi lo dia. Kaget ya, pertanyaan soalnya agak sesuatu gitu loh, yang menguras semua pikiran tenaga ya kan. Gue jadi ngomong deh tuh ya. Kalau Mas Saung nih buat aku dan buat Ya anak-anak. belum. Dia tuh sosok bapak yang ya hampir mirip sama Papi Ronald ya. Jadi kalau sama anak-anak itu sangat apa ya? Maksudnya dia tuh orangnya lebih apa ya? Kalau sayang sama orang tuh dia menunjukkan. Maksudnya kalau sama anak-anak, iya sayang apa kayak gitu. Bedanya itu dia sayang sama sayang, tapi dia nunjuk, dia tidak nunjuk. Oh iya, dia tapi tidak menunjukkan. iya pedulinya sama, cuman kalau dia lebih ditunjukkan. Kalau saya ya kadang agak-agak lupa gitu ya, maksudnya dia tuh kadang suka ngingetin saya, dia tuh kayak pengennya tuh setiap hari tuh bilang I love you gitu kan. Romantis. Tapi dong. kalau saya tuh seringnya lupa gitu loh mami, jadi saya harus sering-sering digetok baru ingat. Baper ya. Ada yang baper ya, udah punya pacar belum? Suka dia peres-peres suka berarti ya. Nah, pokoknya dia tuh sukanya yang disayang-sayang, dimanja-manja, romantis. Disayang-sayang, dimanja-manja Belum gitu. Sagitarius saya. Iya. Oh, Sagittarius. Terus kita juga alhamdulillahnya saling melengkapi ya. Iya. Maksudnya saya orang yang melankolis, lebih apa-apa dipikirin terus. Tapi dalam pekerjaan saya lebih detail. Kalau dia sanguinis, orangnya mau tampil sama orang itu gampang akrab, tapi dia aut-autan gitu loh. Maksudnya kalau dalam bekerja itu dia barbar. terlalu santai lah apa gitu. Kadang kan saya suka gemes juga gitu loh mami. Luar Ini biasa. udah disiapin apa belum? Ya udah tunggu besok aja. Berarti kebalik ya. Yang ini kalau pekerjaan ini papi lebih detail, gue yang barbar sama dia ya. Iya, sama kan ini sanguinis. Sama. Jadi Sama. memang dalam pasangan itu memang pasti ada ini ya, saling melengkapi lah. Plus minus. Plus minusnya itu pasti ada kayak gitu. Ungkapannya untuk ayah. Ungkapannya untuk ayah. Sampai saat ini bisa bertahan yang luar biasa kan. 13 Oke. tahun ya, 13 tahun. Sebelum mengungkapkan aku dulu ngomong. Oke, boleh. 2010 Dibalas sampai dulu. Dia soalnya udah mau melankolis lagi. Sama ayah Jadi, nih ke bunda. Mbak Ayu ini betul, dia ngisi apa yang nggak ada di orang lain, maksudnya nggak ada yang di dalam. Saya banyak belajar, aku banyak belajar dari Mbak Ayu, dari Ayu ini banyak belajar. Jadi gimana caranya detail, gimana caranya semua itu dipersiapkan secara matang, baru kita jalan. Jangan apa-apa di pikirannya tuh hanya di tempat dan ya itu sering kali pada saat event pun sering kali. Mau perang tapi nggak punya senjata yang lengkap. Nah, ingat waktu di Solo waktu itu, dia udah bilangin dari pas waktu di Semarang ya, kabel handycam udah dibawa, udah. Belum ngecek dia, tapi udah bilang udah gitu. Perasaan tuh ada. Nggak dicek. Perasaanku tuh Cuma ada. Perasaan doang. Pas nyampe sana, Keluar acara udah mau mulai, tiba-tiba jeng jeng. Nggak kebawa. Meong ya, akhirnya cucok. Gimana tuh ekspresinya, bunda? Ini Perengat dan jujur lah pasti. Beli di tempat tau nggak ya? dan jujur aku takut. Aduh, gua ngomong apa nih? Ini gua ngomong gimana? Ya, Karena udah keluar tanduk. Gimana udah? Lupa tuh kan udah dibilangin. Nah, itu. Jadi aku banyak belajar dari Ayu bahwa ya memang semua itu harus dipersiapkan secara matang. Jadi jangan sampai ada yang lupa atau gimana, karena kita nggak tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Nah, itu banyak belajar dari Ayu. Itu untuk di pekerjaan, untuk di keluarga ya sebetulnya benar yang dia bilang, saya tuh kepengen
ada romantika di dalam sebuah keluarga, bahwa bukan ditunjuk, bukan hanya menunjukkan, tapi memang ada semacam sparkling. Percikan-percikan. Gitu. Dia lebih ke love language gitu ya. Love language Kalau saya namanya. lebih, Ingat Papi Ronald. Love language. Enggak, kadang perempuan jujur. Tapi kalau saya malah sekali-sekali, nah karena lu udah tiap hari ya, say. Gue sekali-sekali ada loh. Li, ya ampun Li, gitu. Kamu ini Li gitu. Apa sih ya kan? Bener, kalau gembrot kamu kok langsingan gitu atau apa gitu kan, dipuji gitu kan. Tapi memang itu sebenarnya sesekali harus ada ya. Iya. Nah itu kadang-kadang jadi Padahal nggak pernah muji-muji ya memang ya. nggak pernah muji. Jadi Iya. dia nggak pernah Siapa lu nggak pernah muji, muji. Pak? Jadi orang yang muji. Jadi kalau yang dipuji gue jadi melirik. Oh cantik ya gue. Jangan sampai tuh orang yang muji gue ngelirik gue sama dia. Lu yang nyesel. Tapi dibalik itu ternyata jauh dia lebih perhatian sebenarnya, lebih sayang, lebih pengen muji tuh sebenarnya pengen, tapi nggak bisa ditampakin gitu loh. Nggak bisa ngomongnya. Nggak tahu ya kenapa ya. Iya. Harus belajar Mama. Kayaknya harus belajar sama Saung kayaknya ya. Enggak, dia ngomong juga Aku juga nggak bisa. tapi Nggak dia bisa. kayak ini Ada loh. pergerak gitu loh. Gitu loh. Ya dia kan enggak lempeng aja. Gue tuh sebenarnya ada satu saat pengen muji, cuma gue nggak bisa ngomong. Nah, jadi gue lebih ke ininya lebih ke Perhatian. lebih ke kelakuan atau tindakan, tapi kayak mau muji, oh kamu cantik banget Nggak ada pernah seumur umur. nggak bisa, Sayang, Masa? dan paling nggak bisa ngerayu. nggak bisa ngelain. Tapi Sama Pak, kalau ngerayu aku juga nggak bisa. Bleh, malah begitu. Tapi enggak. Itu kalau misalkan di love ya, kalau di WA di love itu ya pada saat di mana? Pada saat dia pergi keluar kota. Itu baru yang namanya romantis sedikit ada tuh. LDR. Ada emot-emot love-nya, ada Itu pun pakai emot cium-ciumnya. gitu ya. Demi Allah. Terakhir Allah tahu. tapi bilang sayang gitu juga. Iya, I love you sayang. Iya. Sayang ya. Iya, I love you, I love you. Itu bisa. Iya, Sayang kagak love you gitu. cuman mesti Cuman aku mesti inget ketik. banget dulu pas di Surabaya ya, yang kita prank mami model Pingsan. Oh, di Bogor. Bogor pingsan. Iya loh, maksudnya Iya. kelihatan dari Papi Ronald tuh memang Sangat. Memang care. Care banget. sebenarnya gitu. Jadi ada salah satu aku pernah di prank, terus model tuh jatuh, terus aku yang bingung mau ngapain, tapi dia langsung ke rumah sakit, mana tolong ya gitu. Itu kelihatan. Iya. Nah itu kayak gitu kalau di rumah. Kalau ada apa-apa misalkan Ren agak panas dikit atau apa, itu coba Pato itu tadi kok ada, kan waktu itu pernah nabrak, terus langsung kayak heboh gitu, ngerti nggak? Iya. Nah itu aslinya dia kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak sayang kamu udah makan, enggak. Tapi dia perhatian, sangat perhatian. Wah udah makan, si Aderen misalkan kakak Fato di mana, kayak gitu perhatian. semua di absen. Di absen. Tapi udah makan, udah ini, udah itu, kamu di mana, lagi ngapain, sama siapa misalkan apa. Tapi dia kayak gitu, tapi tipenya bukan yang kayak cintaku. Kamu jatuh. Nah, Ya dia nggak lebih juga. sekarang gini. Kayak gitu. Namanya Mami Olis di HP-nya Papi Ronald namanya siapa ya? Namanya Olis. Mami Olis. Kalau Mami Olis di Papi Rona. Papi Ronald. Kalau ayah bunda? Iya, bundaku. Bunda. Ini Ayah. Oh ayah. Papiku, mamiku. Nggak ada emot-emotnya gitu. Nggak nggak ada sih, Oh, nggak nggak ada ada. sih kalau itu. Apalagi kalau dia gua WA. Gue tulisnya gua WA kayak WA gua, nama dia Mami Olis. Soalnya kan layarnya Mami Olis. Iya sih, foto profilnya ya. Terus di situ juga Mami Olis tuh. Oke deh. Papi Ronald yang handphone satu. Oke deh, sharing-sharing hari ini ya guys ya. Semoga ya lumayan menginspirasi dan bolehlah diambil sebanyak-banyaknya ya manfaatnya. Yang Positifnya, baiknya, yang yang positifnya. baiknya. Yang mungkin Yang- buang jauh-jauh. Yang negatif-negatifnya Iya. simpen aja, kubur dalam-dalam. Betul, intinya mereka semua ini saling melengkapi ya Betul. satu sama lain gitu. Oke deh, boleh kita closing. Apa ya closingnya ya?
Jeng jeng. Cucu meong. Someo. Bosan nggak sih Iya, guys? guys. Masya Allah. Tapi itu memang khasnya Mami Oli. Iya, itu sepanjang masa. Nggak bisa dirubah. nggak bisa Jadi ada kalanya sih kalau peserta aku tuh hampir rata-rata yang ikutan kelas aku terniang-niang sayang. Jeng-jeng. Sampai pulang dia Malah terniang-niang. minta-minta itu ya. Jadi sampai dia pulang, sampai dia DM aku yang, Mami, ini gimana nih jeng-jeng Mami, cucu Omeo Majalita, kata dia. Aduh dia sampai Harusnya kita patenkan ya itu ya. Iya. Cucu memang Ke haki tuh. jeng-jeng ya. Iya. Boleh, Tapi boleh, sekarang boleh. itu memang udah jadi ini, udah Trademark. jadi ini trademarknya Olis. Jadi kalau ada yang orang lain pakai, itu udah pasti oh itu pasti berbiaya dan, juga. Pasti dan berbiaya aku Olis. kaget juga Iya kan? pada saat launching bulu mata dan udah yang pada dikirim itu selama jeng-jeng. Nah itu kata Mami Olis. Iya. Jadi semuanya karena Muat tercucuk Omeo. tapi itu kayak story-nya kalau udah jeng-jeng tuh memang kalau awal ini juga enak gitu loh. Ya nggak sih? Kalau pembukaan jeng-jeng. Langsung ada atmosfernya yang semangat gitu. Betul, jeng-jeng, thank you so much ya. Jeng-jeng, oh my god, congratulations. Jeng-jeng, apa sih pokoknya jeng-jeng. Pokoknya Ratu Jeng-Jeng sama Ratu TikTok sebutannya. Oke deh, thank you ya Mami, Papi, dan juga Ayah. Oke, bye bye semuanya. Thank you.